Halo teman-teman semua, selamat siang. Akhatov Shalom Laim, apa kabar? Di hari ini, hari Ahad 8 Juni 2025, 12 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ya, ternyata hari tasyriknya besok. Ucil, kakak adik. Tanggal 14, tanggal 12. Ternyata hari tasyriknya tuh besok teman-teman, hari Senin, tanggal 9 Juni 2025. Kemarin saya salah hitung. Maafkan ya. Jadi batas akhir takbirannya itu besok sore teman-teman, hari Senin sore besok, tanggal 9 Juni 2025. Nah, ini saya udah agak lega nih, soalnya tinggal memfinalisasi untuk ini Cherry J6 ya. Aslinya kalau di China atau di Tiongkok sana tuh namanya pakai nama Jaiku J6 gitu. Jaico Jaiku J6. Nah, Cherry Automobiles itu punya brand mewah baru, namanya agak unik, Lepas namanya. Namanya Lepas. Cuma kalau dibaca dalam ini aslinya Lepas, namanya brand mewah sih, tapi nggak tahu posisinya di posisi seperti apa gitu. Apakah akan berada di taraf yang sama dengan apakah berada di dalam taraf yang sama dengan Hongqi dari FAW atau First Automobile Works, atau setaraf dengan Tank dan Wei dari GWM, Great Wall Motors, atau mewahnya setaraf dengan dua merek mewah dari BYD, yaitu Yangwang dan Denza. Nggak tahu ya. Ini menarik untuk ditelusurin gitu, karena mobil mewah dari Tiongkok, mobil Tiongkok ini mulai mendominasi gitu ya. Apalagi kehadiran beberapa mobil-mobil Tiongkok atau mobil China itu sudah melahirkan banyak breakthrough di industri mobil Indonesia gitu. Coba lihat aja, ketika BYD menghadirkan Denza D9 atau Denza D9, itu kan menggetarkan pasar mobil MPV mewah gitu kan, yang selama ini didominasi oleh Alphard dan Vellfire, dan satu lagi Lexus LM gitu. Nah, Tiongkok menghadirkan kontendernya tidak hanya Denza D9 sebenarnya, tapi ada juga Zeekr 009 ya. Cuma Zeekr 009 ini kurang begitu diminati ya, kayak jarang kelihatan di pasaran gitu. Kalau Denza kan orang tahu, Denza tuh BYD gitu. Terus MG G90 Maxus yang elektrik, dan juga yang bensinnya yang G90 gitu. Itu nggak tahu kenapa nggak begitu jarang kelihatan di jalanan. Yang kelihatan tuh Denza D9 gitu. Cuma satu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya adalah Wei Gaoshan atau Wei G80 ekspornya. Itu dari Great Wall Motors, GWM. Kenapa? Karena Wei Gaoshan ini dia punya varian yang extra long
dan dia lebih panjang daripada contenders dari Tiongkok atau China gitu, kayak Zeekr 009, Denza D9, kemudian dari Maxus atau MG G90, ya kan, atau Maxus Mifa 9, Maxus Mifa 9 itu yang elektriknya. Kalau di sini, kalau yang bensinnya G90. Di Tiongkok pakai nama Maxus, kalau di sini pakai nama MG. Nah, terus belum selesai, ada lagi banyak. Voyah Dream, dia udah dijual di Eropa tuh. Voyah Dream, terus Hongqi apa gitu namanya, Hongqi Hub apa gitu namanya tuh, apa berapa gitu kodenya ada. Dua kali lebih gede daripada itu. Nah, dia ada dua pilihan wheelbase. Pertama ada yang short wheelbase yang panjangnya ya standar lah kayak kompetitornya dari Tiongkok, 5 meter kecil. Terus ada yang namanya jadi dipecah 3 sekarang. Kaoshan 7 yang short wheelbase, Kaoshan 8 yang medium wheelbase ya, yang dia punya nggak tahu ya, dia long wheelbase tapi dia hadir dalam 7-seater Kaoshan 8, dan yang paling besar dan yang paling mewah Kaoshan 9. Dia panjangnya kalau untuk yang long wheelbase itu 5,4 meter, bahkan wheelbase-nya sampai 3,3 meter. 3,3 meter. Yang dimana itu lebih besar dibandingkan kontender dari Tiongkok manapun, bahkan lebih besar dari Alphard dan Vellfire sekalipun. Bahkan lebih besar dari Lexus LM yang panjangnya juga sudah ada di angka 5,1 meter. Lebih besar, sangat besar malah. Cuma kita nggak tahu kapan masuk Indonesianya. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Wei Kaoshan atau G80 yang long wheelbase. Wah, kalau itu datang ke Indonesia dan pihak GWM Indonesia melakukan pengiklanan yang baik, wah laris. Kenapa sih? Karena lebih gede dari laris dan akan menjadi mobil standar baru untuk orkai, standar baru untuk orang kaya yang selama ini identiknya dengan Alphard, nanti tiba-tiba berubah menjadi Kaoshan atau G80 yang besar, yang long wheelbase ya, terutama yang 6-seater, 6-seater. Wah, itu akan siap-siap rungkat itu yang namanya Vellfire Executive Lounge dan Lexus LM yang 7-seater, atau bahkan yang 4-seater sekalipun. Wah, siap-siap bye-bye my love itu mah. Iya. Dan dia kencang loh, mobilnya kencang karena dia adalah sebuah plug-in hybrid ya, bermodal mesin 1500 cc 4 silinder twin turbo yang menjadi generatornya. Dia motor listriknya tenaganya gede. That's why kenapa dia 0 ke cepeknya itu bisa ada di angka 3,7 detik. Wow, itu kan mobil segede gaban itu hampir 4 detik loh. 0 ke cepeknya itu kenceng loh. Kenceng mobilnya. Enak disetir sendiri, enak juga ditumpangin gitu. Enak disupir sendiri, enak juga ditumpangin mobilnya. Jadi benar-benar kayak mobil yang insya Allah
nggak bakal kelihatan kalau walaupun kita nyetir sendiri dan kita nggak pakai kemeja atau nggak pakai baju rapi itu, kita nggak kayak supir gitu loh. Jadi kita kayak ownernya. Oh mungkin karena mobilnya kenceng loh. Mobilnya kenceng karena dia adalah sebuah PHEV, plug-in hybrid. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Kenceng loh. Tank 500 saja yang 2000 cc ya, hybrid ya. Itu aja hitungannya udah kenceng loh mobilnya. Saya bawa kemarin mobilnya, buset, kenceng mobilnya, kenceng banget. Kenceng banget, cuma saya nggak bisa ngetes seberapa kencengnya karena waktu saya test drive itu jalanannya rame dan macet. Tapi saya bilang waktu itu nggak apa-apa lah macet gitu. Saya mau ngetes ini hybridnya seberapa irit gitu dibandingkan Toyota gitu. Ternyata memang ya kalau dari hasil tes saya pribadi ya, hasil tes saya pribadi memang konsumsi BBM-nya untuk sebuah mobil hybrid ya, untuk semua mobil hybrid, full hybrid gitu ya, konsumsi BBM-nya memang tidak bisa dibilang irit sih, tapi tidak bisa juga dibilang boros, karena memang sistem hybridnya di tank 500 itu berbeda dengan hybridnya di Toyota itu. Jadi dia itu ya, dia motor listriknya, generator listriknya ketika mesin mati ya, pada saat keadaan berhenti, dia juga ikut mati. Dia akan ikut mati sehingga berpengaruh ke kinerja AC. Jadi siap-siap aja kalau AC-nya kenapa-napa atau cuaca terlalu panas, kita setel AC rasanya kurang dingin, pasti kita akan menaikkan AC itu ke suhu yang lebih dingin dan fan-nya dikencengin. Fan-nya pasti akan dikencengin biar dingin. Mobil gitu. Dan itu kan bikin jadi kinerja AC-nya bekerja 2 kali lipat dan mempengaruhi terhadap konsumsi BBM. Jadi dia intinya kalau ketika mesin mati, AC mobil juga pasti mati gitu. Pada saat dalam keadaan berhenti, baru akan nyala lagi ketika hidup, ketika digas. Beda dengan hybridnya Toyota. Kalau hybridnya Toyota ya, dia ketika kita lagi idling nih, di lampu merah, dia mesinnya mati tapi AC nyala. Nah itu yang membuat kenapa mobil hybrid Toyota ya apapun itu pasti akan irit gitu. Jadi intinya hybridnya tank 500 itu kalau boleh saya bilang ya, dia hanya membantu untuk menambah tenaga gitu, menambah tenaga dan menambah daya gedor dari mobilnya. Jadi bukan untuk membuat mobilnya itu jadi irit gitu, enggak teman-teman. Jadi dia sistem hybridnya itu ya bisa dikatakan kalau untuk yang sekelas mirip dengan hybridnya Ferrari yang dipakai di LaFerrari gitu. Mirip dengan hybridnya LaFerrari tapi di scale down. Nah itu. Mirip dengan hybridnya LaFerrari yang di scale down. Atau hampir mirip dengan hybridnya Lamborghini yang
yang sebelum ini nih apa? Yang baru ini lupa saya namanya, pokoknya masih satu keluarga sama Aventador ya, satu keluarga sama Aventador. Mirip kayak gitu cara kerja hybridnya, tapi di scale down. Itu yang membuat kenapa orang banyak menganggapan BBM-nya Tenggope itu boros, padahal sebenarnya ya nggak bisa dikatakan boros juga, ya sedang lah gitu. Cuma kalau dipasangkan dengan mesin diesel akan lebih irit gitu. Cuma dari sononya nggak dipasang. Padahal bisa dipasangkan mesin yang dipakai oleh Haval H9 2400 cc turbo diesel. Karena ukurannya sama. Antara Tenggope dengan Haval H9 itu sama, teman-teman. Nggak ada perbedaan. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih dan bertemu lagi kita nanti dalam video-video yang lain.